Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Ibu Siti Mutmainah selaku dosen pengampu akuntansi syariah kelas C, dan tak lupa kepada teman-teman dimanapun dan kapanpun berada. Nah, sebelumnya Islam telah mengatur segala hal sesuatunya secara kompleks, tidak terkecuali dalam hal berekonomi atau dalam Islam sering menyebutnya secara bermuamalah. Nah, dalam hal ini salah satu perintahnya juga itu tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang mana menyatakan bahwa segala suatu transaksi itu harus dicatat khususnya untuk transaksi yang tidak tunai, baik itu jumlah besar maupun jumlah kecil. Nah, karena pentingnya dari materi kali ini, maka untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan mengusung topik yang berjudul Nah, sebelum kita memasuki pembahasan materi kali ini, yuk kita kenalan dulu nih sama presenter yang nantinya akan menemani kalian selama setengah jam ke depan. Untuk presenter pertama ada Anissa Eka. presenter yang kedua ada Regina Theoni. Dan presenter ketiga ada dosen sendiri Nurlayanti. Dan presenter yang terakhir ada rekan saya yaitu Vivi Mardahlia. Baik, langsung saja kita mulai materi yang akan kami sampaikan secara berurutan, dimulai dari presenter 1 yaitu Anissa Eka. Kepada Anissa Eka dipersilakan. Kesempatnya, saya Anissa akan menjelaskan mengenai 7 konsep akuntansi dan syariah Islam. Yang pertama, konsep entitas akuntansi. Konsep ini mengharuskan pembuat akun untuk memperlakukan organisasi sebagai entitas yang terpisah antara pemilik dan prinsipal. Batas ditetapkan antara organisasi dan prinsipal tujuannya agar dampak peristiwa ekonomi yang berkaitan dengan organisasi yang tercermin dalam akun organisasi. Konsep entitas ini diterima oleh organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam dalam standar akuntansi keuangan nomor 1 yang diterbitkan pada tahun 1996, menyiratkan bahwa kewajiban terbatas diterima. Pada seminar pasar saham yang diadakan di Bahrain pada tahun 1991, dan juga sidang ke-7 Akademi Fikih Islam yang diadakan di Arab Saudi pada 1992, keduanya menerima konsep kewajiban terbatas untuk lembaga keuangan Islam. Yang berikutnya adalah konsep periode waktu. Menurut konsep periode waktu, untuk setiap periode akuntansi, kumpulan laporan keuangan Islam disiapkan untuk transaksi yang berkaitan dengan periode tertentu ini. Umumnya 1 tahun kalender digunakan untuk setiap periodenya. Yang berikutnya yang ketiga adalah prinsip biaya. Menurut prinsip biaya, transaksi akuntansi untuk peristiwa ekonomi yang terjadi dalam organisasi tercermin dalam laporan keuangan Islam pada biaya sebenarnya. Prinsip biaya meningkatkan keandalan dan sejauh mana relevansi mencerminkan posisi moral Islam yang benar dipertanyakan. Oleh karena itu, seringkali perlu melakukan trade-off antara keandalan dan relevansi dengan tujuan Islam. Selisih antara biaya historis dan nilai pasar dikenakan zakat, tetapi ini tidak dapat dibagikan kepada pemiliknya. Yang berikutnya adalah prinsip pengakuan keuntungan. Nah, salah satu masalah di dalam menghitung laba adalah apakah menggunakan metode berbasis kas atau berbasis akrual yang digunakan itu. Dewan Penasihat Syariah dari Komisi Sekuritas Malaysia menyepakati kekayakan akuntansi akrual untuk mengetahui pendapatan. Jadi hal ini mengacu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, yang berikutnya yang kelima adalah menurut prinsip konservatisme, akuntan diharuskan untuk menghindari atau mengantisipasi keuntungan tetapi harus memastikan kerugian dan biaya antisipasi dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keenam adalah prinsip kelangsungan hidup. Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa bisnis yang laporan keuangan Islam yang disusun akan terus beroperasi di masa depan. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas sosial dan pengungkapan penuh. Prinsip akuntabilitas sosial dalam Islam memotivasi agar para pelaku usaha untuk bertindak demi kemaslahatan umat dalam aktivitas sehari-hari. Oke, boleh di next. Oke, yang berikutnya adalah market value atau nilai pasar. Inti dari akuntansi Islam adalah penggunaan nilai saat ini dan bukan biaya historis untuk perhitungan zakat yang benar.
Prinsip tenduk dalam Islam mengharuskan perusahaan untuk tidak membagikan keuntungan apapun yang dihasilkan dari transaksi bisnis sampai modal yang diinvestasikan kembali. Perusahaan dalam lingkungan bisnis Islam harus mengungkapkan semua informasi yang diperlukan tentang operasi mereka dalam komunitas Islam, bahkan jika informasi tersebut tidak untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, karena kelengkapan, kebenaran, dan akurasi harus menjadi ciri pengungkapan tersebut sebagaimana tercermin dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan jangan menutup kebenaran dengan kebatilan dan tidak menyembunyikan kebenaran apabila Anda mengetahui itu. Oke, boleh di next? Yang berikutnya adalah transaksi dan persamaan akuntansi. Hasil dari proses akuntansi di organisasi Islam manapun mencakup laporan keuangan berikut ini, yaitu neraca yang menunjukkan posisi keuangan organisasi, laporan laba rugi yang menunjukkan hasil operasi dalam bentuk pendapatan, dan laporan arus kas. Pernyataan ini didasarkan pada persamaan akuntansi yang mencerminkan sumber daya yang digunakan dalam Islam dan klaim terhadap sumber daya ini. Persamaan ini membentuk dasar untuk derivasi akun akhir. Unsur-unsur persamaan akuntansi adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang pertama adalah aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan, menyediakan bisnis dengan manfaat ekonomi di masa depan. Aset menurut Islam sendiri adalah sumber daya ekonomi yang dipercayakan kepada organisasi oleh Tuhan menurut Al-Quran. Yang berikutnya adalah liabilitas atau kewajiban, merupakan klaim atas aset yang mewakili kewajiban yang diharapkan akan dibayarkan oleh bisnis di masa depan. Yang terakhir adalah ekuitas, yaitu sisa kepentingan pemilik dalam bisnis. Dapat dilihat juga di sini ada dua persamaan. Persamaan pertama di mana aset muncul di sebelah kiri dan liabilitas serta ekuitas berada di sisi kanan persamaan. Hal ini mencerminkan pandangan tradisional bahwa aset memiliki tanda yang berlawanan pada nilainya dibandingkan dengan liabilitas, sebagaimana tercermin dalam praktik pembukuan berpasangan. Dan yang persamaan kedua ini menunjukkan jumlah sisa aset perusahaan setelah kewajiban dikurangi sebagai aset bersih dan sama dengan ekuitas pemilik, maka pemilik memiliki klaim residual atas aset bersih bisnis mereka. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Regina. Kepada Regina, dipersilakan. Baik, terima kasih Anissa untuk kesempatannya. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai analisis transaksi yang menggunakan persamaan akuntansi. Jadi akuntansi syariah itu menunjukkan interaksi antara organisasi Islam dan lingkungan ekonominya melalui proses pencatatan transaksi. Nah, untuk dicatat, transaksi itu harus mencerminkan peristiwa ekonomi yang memiliki konsekuensi keuangan bagi organisasi dan dapat diukur dengan andal. Jadi di sini ada satu contoh kasus, misalnya itu Ahmad itu memutuskan untuk membuka praktik akuntansi dan menjadi pemilik tunggal dari usahanya tersebut. Jadi beberapa transaksi yang akan saya jelaskan berikutnya ini menjelaskan bagaimana setiap transaksi itu tercermin dalam pembukuan praktik akuntansi. Jadi untuk transaksi pertama, investasi oleh pemiliknya. Jadi Ahmad ini menginvestasikan $100.000 dari uangnya untuk memulai bisnis baru. Ia mendepositokan $100.000 di rekening bank yang diberi judul Islamic Finance Training. Jadi pengaruh transaksi ini terhadap persamaan akuntansi dapat kita lihat dari tabel berikut. Transaksi ini meningkatkan aset bisnis dengan meningkatkan kasnya dan meningkatkan ekuitas pemilik dan meningkatkan akun modal dengan jumlah yang sama. Seperti yang kita ketahui juga bahwa dalam persamaan akuntansi jumlah di ruas kiri itu harus juga sama dengan ruas kanan. Selanjutnya transaksi yang kedua. Transaksi kedua ini tentang pembelian gedung kantor. Dari rekening IFT tadi, ia membeli gedung kantor dengan membayar tunai $75.000. Nah, pengaruh transaksi ini pada persamaan akuntansi, jadi $75.000 ini mengurangi akun kas dengan jumlah yang sama. Akuntan itu membuat akun baru, yaitu gedung kantor, yang meningkat sebesar $75.000. Transaksi ini menyebabkan peningkatan dalam satu akun aset dan penurunan akun aset lain, dan kesetaraan dalam persamaan akuntansi tetap dipertahankan. Jadi setelah transaksi selesai, saldo di rekening tunai itu ada $25.000, dan akun gedung kantor itu memiliki saldo $75.000. Tidak ada liabilitas dan ekuitas pemilik itu ada $100.000. Kemudian untuk transaksi ketiga mengenai pembelian peralatan. Jadi IFT membeli peralatan membayar tunai sebesar $5.000. Jadi pengaruh transaksi ini bisa kita lihat $5.000 itu mengurangi akun kas di sisi aset
dan akuntan membuat akun baru, yaitu peralatan yang meningkat dengan jumlah yang sama, yaitu 5.000. Nah, jadi transaksi ini menyebabkan peningkatan dalam satu akun aset dan penurunan dari akun aset yang lainnya. Dan tetap persamaannya itu tetap setara, ada luas kiri dan kanan. Nah, jadi setelah transaksi selesai, saldo dalam akun kas itu menjadi $20.000, kemudian akun gedung kantor sebesar $75.000, akun peralatan sebesar 5.000, dan tidak ada liabilitas dan ekuitas pemilik tetap jadi 100.000. Untuk transaksi yang keempat, pembelian perlengkapan kantor. Jadi ini IFT membeli perlengkapan kantor dan sepakat untuk membayar $1.000 dalam waktu 30 hari. Jadi aset bisnis itu meningkat sebesar hasilnya yaitu $1.000. Kemudian IFT itu berutang kepada pemasok dalam jumlah yang sama sehingga kewajiban meningkat dengan jumlah 1.000. Kemudian akuntan membuat akun perlengkapan kantor dan akun liabilitas utang usaha untuk mencatat transaksi ini. Untuk transaksi yang kelima tentang layanan pelatihan yang telah disediakan. Jadi IFT memberikan layanan pelatihan keuangan Islam kepada kliennya dengan menghasilkan $10.000 dan mengumpulkan jumlah $10.000 ini secara tunai. Pengaruh pada persamaan akuntansi yaitu peningkatan pada aset kas di bank dan peningkatan akun modal Ahmad. Jadi seperti yang ditunjukkan pada tabel ini, dalam transaksi 5 ada kas yang masuk. Kemudian dalam transaksi yang berikutnya yaitu transaksi ke-6, ada layanan konsultasi yang diberikan secara kredit. IFT ini menyediakan jasa konsultasi Islam untuk klien sebesar $4.000 dan klien itu berjanji untuk membayar dalam waktu 1 bulan. Janji ini merupakan aset untuk bisnis yang akan dicatat sebagai piutang untuk dikumpulkan di waktu yang akan datang. Nah, hal ini terjadi terlepas dari apakah Ahmad itu menerima uang tunai. Jadi bisnis memperoleh pendapatan dan akuntan mencerminkan hal ini dalam catatan akuntansi. Dan kita bisa lihat ada penambahan akun saldo di akun receivable. Untuk transaksi berikutnya yaitu transaksi ke-7 tentang pembayaran pengeluaran. Jadi IFT itu membayar $2.300 untuk mengiklankan layanannya, kemudian $1.500 untuk gaji pegawai yaitu gaji Ahmad, dan $500 untuk tagihan listrik dan air. Jadi diasumsikan bahwa IFT ini membayar tunai untuk semua transaksi ini. Jadi beban sebagai lawan dari pendapatan akan mengakibatkan penurunan bisnis yang ditunjukkan oleh penurunan total aset dan ekuitas. Kemudian transaksi yang ke-8 yaitu pembayaran secara kredit atau on account. Jadi IFT membayar $1.000 yang terutang untuk perlengkapan kantor yang dibeli dalam transaksi yang ketiga yang sebelumnya. Untuk pengaruh transaksi ini pada persamaan akuntansi yaitu penurunan aset kas di bank dan penurunan liabilitas utang usaha. Seperti yang bisa kita lihat juga di tabel yang ini. Kemudian untuk tabel transaksi yang ke-9 ada transaksi pribadi. Jadi Ahmad itu memutuskan untuk pergi berlibur bersama keluarganya dengan membayar $500.000 uang tunai dan dari rekening pribadinya. Peristiwa ini tidak berdampak pada bisnis dan tidak akan tercermin dalam akunnya. Jadi sesuai dengan konsep entitas, transaksi bisnis tidak boleh dicampurkan dengan urusan pribadi dari pemiliknya. Jadi kemudian transaksi ke-10 ada penerimaan cash on account untuk mengumpulkan $4.000 yang terutang oleh klien. Transaksi ini dilakukan secara kredit. Nah, ini meningkatkan akun kas dan mengurangi akun piutang di sisi yang sama. Jadi pengaruh tersebut dapat kita lihat di tabel ini. Kemudian untuk transaksi 11 itu ada dividen. Jadi bisnis Ahmad itu membayar $2.000 tunai sebagai dividen kepada pemiliknya, kepada Ahmad, dan transaksi ini menghasilkan pengurangan aset IFT dan melalui penurunan kas sebesar $2.000 dan pengurangan ekuitas Ahmad dengan jumlah yang sama. Jadi pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi bisa kita lihat di tabel 211 ini. Jadi meskipun pembayaran dividen seolah-olah merupakan imbal atas investasi Ahmad, hal itu tidak diperlakukan sebagai pengurang laba tetapi sebagai distribusi. Jadi kemudian transaksi yang ke-12 tentang penarikan. Ahmad itu menarik $2.300 tunai dari bisnis untuk penggunaan pribadi privenya. Jadi pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi dapat kita lihat di tabel berikut, dan penarikan tunai pribadi ini mengurangi kas di rekening bank di dalam sisi aset. Jadi mengingat bahwa gambar-gambar ini untuk penggunaan pribadi, jadi tidak dianggap sebagai pengeluaran bisnis. Jadi akibatnya ekuitas pemilik itu berkurang, sehingga kesetaraan tetap ada dan pengaruhnya pada persamaan akuntansi itu sebagai dividen dalam transaksi yang ke-11. Pada transaksi ini menyebutkan pembayaran sebagai sesuatu yang berbeda, tidak ada bedanya dengan perlakuan akuntansi yang diatur oleh substansi transaksi.
Kemudian untuk summary of business transaction ini, jadi dari kesimpulannya dari semua transaksi yang ada, tabel ini merangkum transaksi badan usaha IFT selama 1 bulan, dan penting untuk dicatat bahwa setelah setiap transaksi kesetaraan itu tetap berlaku yang namanya aset sama dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Jadi transaksi ini diringkas dalam laporan keuangan menjelang akhir, namun pertama-tama kita tuh perlu tahu bahwa bagaimana akuntan itu menggunakan sistem akuntansi untuk mencapai hasil yang sama seperti dalam analisis transaksi sebelumnya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada Keeping Accounting Recording in Islamic Business atau pencatatan transaksi dalam bisnis Islam. Nah, ini juga termuat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang mana berisi tentang ini perlu di-highlight beberapa aja ya teman-teman. Ya aku meng-highlight beberapa poin pentingnya, yaitu pada kalimat idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Nah, ini maksudnya tuh jika kita itu bertransaksi secara tidak tunai, maka tulislah atau maka catatlah seperti itu. Terus setelah kata ini ada kata lagi yang perlu kita highlight, perlu kita kasih warna lagi atau kita pahami lagi, yaitu pada kata wal yaktub bainakum katibun bil adl. Maksudnya kita tuh harus, seorang penulis tuh harus mencatat itu sesuai dengan keadaan yang ada atau dengan baik dan benar gitu, atau secara adil juga dalam bil adl ini ya. Terus ini yang selanjutnya juga ada wala ya'ba katibun ayatubu kama alamahullah. Nah, yang mana itu janganlah kita tuh enggan gitu atau nggak kayak malas buat untuk mencatat transaksi itu karena pentingnya transaksi tersebut ya. Terus yang selanjutnya lagi kata wala ya bahas minuhu syai'a, maksudnya itu janganlah kita mengurangin gitu dari atau mencatatnya itu tidak sesuai dengan jumlah yang ada. Jadi kita harus menulis sesuai dengan apa yang ada dan apa yang sebenarnya terjadi dan sesuai dengan jumlahnya kayak gitu. Kemudian ada beberapa kata lagi yang harus kita pahami lagi, yaitu pada kata yang agak bawah ini wala tasamu ayyaktubuhu sogiron au kabiron ila ajalih. Maksudnya tuh baik itu janganlah kita tuh enggan gitu atau melalaikan buat untuk menulis suatu transaksi itu baik yang besar maupun yang kecil, karena yang kecil atau yang kecil bagi kita belum tentu itu kecil bagi orang lain. Maka untuk itu kita harus mencatat segala transaksinya dengan baik dan benar sesuai jumlah dan khususnya untuk transaksi-transaksi yang tidak tunai. Oke, bisa di next lagi. Yang selanjutnya kita masuk pada penerapannya nih. Seperti apa kalau tadi kan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang transaksi atau pencatatan itu sendiri ya. Yang selanjutnya ini ada prosedur yang diterapkan dalam pemerintah ataupun oleh pengusaha selama periode Islam. Salah satunya ini ada yang namanya itu pencatatan transaksi yang dilakukan setelah terjadinya transaksi tersebut, atau yang seperti yang tadi sebelumnya dalam ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang mana tadi menyebutkan bahwa kita tuh harus mencatat segala transaksi gitu, khususnya yang tidak tunai kayak gitu. Terus yang selanjutnya ini ada pengklasifikasian berdasarkan sifatnya, maksudnya kayak misal nih dari untuk aset kita klasifikasikan aset itu apa aja kayak gitu, untuk aset lancar maupun tidak lancarnya. Terus untuk yang sebelah sananya nanti juga untuk ekuitas maupun untuk liabilitas atau kewajibannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada prosedur ketiga, yaitu di mana penerimaan dicatat sisi kanan dan pembayaran di sisi kiri. Ini untuk penerimaan dan pencatatannya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada ruang di mana ruang kosong tuh nggak diperbolehin di dalam Islam. Maksudnya kita harus mencatatnya itu sesuai runtut agar mudah dipahami. Nah, yang selanjutnya ada kita tuh dilarang untuk menghapus atau menimpa sebuah catatan, karena kalaupun misal ada kesalahan dalam catatan tuh kita harus jelaskan gitu detailnya kenapa ada pencatatan kayak gitu, atau nanti kita bisa
ditulis dalam kayak penyesuaian kayak gitu atau koreksi. Nah, hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya kecurangan maupun kesalahan gitu. Terus yang selanjutnya lagi ini ada penandatanganan rekening sebelum ditutup, atau ini digunakan supaya itu kita lebih absah atau lebih validnya dari transaksi tersebut. Nah, yang selanjutnya ini ada pengeksposan transaksi di mana maksudnya ini atau posting ke buku besar, di mana yang melakukan posting dengan yang orang yang menjurnal itu harus berbeda orang agar melakukan itu semacam buat otorisasi atau pengendalian biar nggak ada yang namanya kecurangan kayak gitu, untuk menghindari kecurangan. Nah, yang selanjutnya ini ada di mana akun tersebut harus seimbang nih di jumlah totalnya. Kayak tadi yang jumlah aset itu harus sama dengan liabilitas sama ekuitasnya. Nah, selanjutnya ini ada laporan itu dibuat secara bulanan atau tahunan guna menentukan secara periodik bagaimana kinerja ataupun pertanggungjawaban dari tiap bulan maupun tiap tahunnya. Nah, yang selanjutnya juga ada laporan tahunan audit dan disimpan di Dewan Induk. Maksudnya ini buat pencatatannya lebih rinci lagi. Oke, bisa di next. Ada dalam penulisan akuntansi itu ada double entry accounting. Ini nggak jauh beda dari apa yang kita pelajari di akuntansi konvensional, yaitu untuk pencatatan yang di double gitu, penggabungan gitu, jadi 2 entry, 2 masukan. Terus ini nanti debit sama di kredit untuk di besarnya. Terus di mana itu harusnya jumlahnya harus sama. Contohnya ini membeli perlengkapan senilai 5 juta dibayar secara kredit, maka untuk itu perlengkapannya di kredit 5 juta sama di utangnya juga 5 juta. Bisa di next. Yang selanjutnya ada T-account. Nah, dimana ini T-account itu kayak ringkesan dari pencatatan dulu. Nah, ini contoh dari yang di samping di gambar ini buat tampilan T-account itu kayak apa ya teman-teman? Sama seperti dari di akuntansi. Untuk contoh pencatatan, satu transaksi dari transaksi sebelumnya, yaitu dibeli perlengkapan tadi sama perlengkapan habis pakai. Maka untuk ringkasan dari akun perlengkapan nanti, dia 2 T-account-nya itu 5 juta di debit sama 1 juta di kredit. Maka nanti saldo akhirnya atau di bagian paling bawahnya itu nanti dia berjumlah 4 juta. Bisa di next. Yang selanjutnya ini ada increase and decrease in the account. Maksudnya itu peningkatan atau penurunan dalam akun, kayak sistemnya tuh kayak gimana. Untuk aset itu, untuk aset peningkatannya itu debit nanti di sebelah kiri, sedangkan untuk penurunannya itu di kredit atau di sisi kanan. Nah, ini berkebalikan dengan ekuitas dan liabilitas, di mana kenaikannya nanti dia di kredit dan penurunannya di debit kayak gitu. Dengan persamaan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Bisa next. Nah, yang selanjutnya ini ada recurring transaksi in the journal. Maksudnya jadi pencatatan dalam jurnal. Nah, yang harus dipersiapkan yang pertama itu dokumennya yang pasti, yang kedua itu baru akun apa aja yang bakal terpengaruh dari transaksi ini atau dari dokumen tersebut. Terus nanti kita klasifikasiin dari sifatnya juga. Habis itu baru kita menentukan ini dari klasifikasi sifat itu, dia itu nanti masuk gimana sih pengaruh dari kenaikan maupun penurunannya, apakah di debit atau di kredit kayak gitu. Terus untuk ini sebagai contohnya ya, itu dari ini diterima 1.000 sebagai investasi awal atau modal dengan dokumen transaksinya itu dari setoran bank. Nah, kemudian akunnya itu, maka akun yang akan ditransaksi itu ada investasi awal atau modal, yaitu Fatina Jabir Capital sama cash. Nah, itu untuk pengklasifikasinya, cash itu di aset, sedangkan capital itu di ekuitas. Maka untuk peningkatannya, cash itu nanti bertambah karena dia peningkatan, jadi dia nanti di debit, sedangkan untuk dalam ekuitas karena kebalikan dari aset, yaitu nanti dia di kredit untuk peningkatannya. Bisa next.
Nah, yang selanjutnya ini ada posting ke buku besar. Nah, posting ke buku besar ini setelah kita menjurnal tadi yang kita jurnal, yaitu di transaksi ini 21.15, kita bisa lihat ke tabel bawahnya ini yang sesuai di layar itu 2.16 yang mana menjelaskan bahwa ini kita posting per akunnya. Jadi nanti di cash sendiri 1.000 sama di capital juga 1.000. Oke, next. Nah, yang selanjutnya kita bakal menganalisis sama menjurnal sama memposting akun. Kita bisa mulai dari beberapa transaksi, diantaranya next. Nah, ini ada transaksi pertama ada investment by owner. Ini kayak yang aku contohin dari jurnal sebelumnya yang tadi, yaitu ini dari 1.000, di mana itu untuk dokumen transaksinya tadi dari slip setoran bank sama sedangkan untuk analisis transaksi dari akunnya tadi kas sama capital atau ekuitas. Terus untuk jumlahnya tadi ada 1.000 sama 1.000, terus kenaikan karena ada di sifatnya cash masuk ke aset, sedangkan untuk yang capital itu masuk ke ekuitas. Terus untuk penjurnalannya maka jadi cash 1.000 di debit, kemudian capital nanti di kredit juga berjumlah 1.000 untuk posting ke buku besarnya seperti gambar berikut ya teman-teman. Oke, bisa di next. Nah, yang selanjutnya ini ada cash purchase atau pembelian bahan baku. Nah, untuk pembeliannya ini kita harus dari akunnya ini ada nanti bertambah di material supply atau di persediaan material, kemudian juga ada pengurangan di bagian kasnya karena ini kita pembelian secara tunai ya. Karena untuk itu jadi maka untuk kas itu di aset, kalau material supply juga di aset, tapi untuk kasnya ini karena penurunan atau berkurang, jadi dia di kredit. Untuk yang bagian material supply-nya itu di debit karena dia bertambah, jadi udah balance ya untuk persamaannya. Kemudian untuk jurnalnya nanti berarti sesuai yang sebelumnya tadi, berarti kas di debit 100, kas di kredit 100, kemudian untuk material supply-nya itu di debit dibagi 100 seperti di layar setelah diposting kayak gini teman-teman. Oke, bisa di next. Nah, yang selanjutnya ini ada purchase of office supplies on credit. Maksudnya itu pembelian perlengkapan kantor untuk kredit secara kredit gitu. Nah, untuk berarti kalau sebelumnya itu secara tunai atau cash, dia masuknya ke aset-aset. Kalau untuk ini dia masuknya office supplies-nya ke aset, sedangkan untuk yang secara kredit itu dia masuk ke hutang, maka dia nanti masuknya ke accounts payable atau nanti dia masuknya ke dalam sifatnya nanti masuk ke liabilitas. Jadi untuk jurnalnya nanti itu ada jadi perlengkapan kantor atau office supplies nanti dia di debit yaitu 150, untuk kreditnya nanti ada liabilitas yaitu accounts payable di kredit berjumlah 150 juga. Seperti kalau udah diposting seperti digambar di layar teman-teman juga ya. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ini ada payment of account payable atau pembayaran hutang. Nah, contoh dari pembayaran hutang ini dari kita melanjut dari transaksi sebelumnya tadi, kita ada hutang di pembelian perlengkapan ya tadi. Jadi untuk pembayaran ini berarti ada di sisi kas sama di utang. Maka untuk kasnya ini berkurang, jadi kasnya berkurang, jadi dia di kredit, sisi kredit. Kemudian untuk accounts payable juga karena dia berkurang, maka dia nanti di sisi debit karena dia itu kebalikan dari aset. Nah, jurnalnya kayak gimana? Berarti nanti cash kredit 100, terus untuk debit di debitnya itu ada accounts payable 100 juga. Nah, seperti jurnal ketika diposting ke buku besar itu seperti di layar teman-teman ya. Oke, bisa next. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ini ada ini ada cash withdrawal for personal expense atau kayak prepo atau
tarik tunai untuk kebutuhan pribadi teman-teman nih. Dari kebutuhan ini, untuk kebutuhan pribadi ini dia kan karena menarik kas atau uang tunai, maka yang berkurang itu dari kasnya berarti kasnya kredit, karena dia aset berarti kredit. Terus untuk yang selanjutnya ini ada withdrawal-nya atau prefer, juga kadang juga disebut prefer. Nah, di mana ini nanti dia di sisi debit atau mengalami increase gitu, karena dia masuk ke sisi bertolak belakang dari aset. Nah, untuk posting jurnal, posting ke buku besarnya seperti di layar teman-teman. Nah, sekian dari pemaparan yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Oke, baik teman-teman, sebelumnya udah menyimak ya tentang pencatatan transaksi, kemudian ada menjurnal, kemudian memposting ke akun buku besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo atau trial balance. Nah, neraca saldo ini sendiri merupakan total semua saldo debit dan kredit yang ditampilkan dalam akun buku besar pada tanggal akuntansi. Nah, neraca saldo ini sendiri berguna untuk mengetahui nih apakah total saldo debit dan kredit yang ada dalam akun buku besar itu sudah akurat atau belum. Kemudian lalu neraca saldo juga merangkum agregat penting database dari mana akun final disiapkan. Hal ini berguna untuk pengklasifikasian begitu. Kemudian juga ada berikut beberapa langkah untuk menyiapkan neraca saldo. Yang pertama ada membuat daftar semua akun dan saldo, apakah saldo tersebut tuh dimasukkan ke debit atau kredit sesuai dengan kolomnya masing-masing. Kemudian yang kedua ada menjumlahkan jumlah debit dan kredit pada masing-masing kolom. Kemudian yang terakhir memastikan kesetaraan atau memastikan apakah jumlah kolom debit dan kredit tersebut sudah balance. Oke, boleh di next. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh neraca saldo dari Dar Al-Fatina. Di sisi kiri ada daftar akun dari buku besar. Kemudian di sisi kanan ada untuk mengecek apakah saldo debit dan kredit sudah balance dan akun tersebut sudah sesuai kolomnya. Apakah di debit sudah dimasukkan debit dan kredit sudah dimasukkan ke kredit. Oke, boleh di next. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai correcting trial balance error atau di sini mengoreksi kesalahan yang ada dalam neraca saldo. Akuntan perlu melakukan aktivitas tertentu untuk mendeteksi kesalahan dan memperbaiki akun. Bisa melalui akuntan tersebut bisa mencari akun yang hilang dalam neraca saldo atau bisa juga menelusuri setiap akun dari buku besar ke neraca saldo. Nah, di sini juga ada beberapa kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi saat membuat trial balance. Pertama ada misalnya total saldo kredit dalam neraca saldo berbeda dari total saldo debit. Nah, di sini kita bisa mengatasinya dengan mencari selisihnya di jurnal. Kemudian kemungkinan yang lain adalah saldo debit diperlakukan secara tidak sengaja sebagai saldo kredit atau sebelumnya. Di sini kita juga bisa mengatasinya yaitu dengan menghitung selisih antara total saldo debit dan total saldo kredit dibagi dengan 2. Kemudian kemungkinan yang lain, neraca saldo menunjukkan kesalahan antara total saldo kredit dan debit yang habis dibagi 9, atau teman-teman bisa menyebutnya dengan slide errors. Nah, contohnya tuh ada misal 200 dicatat dengan 2000 atau 31 dicatat dengan 13, seperti itu. Boleh di next. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh format jurnal nih. Yang sebelumnya kan masih belum ada, kayak misal post-ref-nya belum ada. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari kiri ke kanan tanggal, kemudian nama akun, kemudian post-ref untuk mengisi kode referensi, kemudian kolom debit dan kolom kredit. Boleh di next. Di sini juga ada contoh format buku besar nih. Teman-teman bisa lihat di sini ada akun kas, kemudian akun modal dan material supplies. Di sini juga
tertulis tanggal, kemudian item, jurnal referensi, kemudian kolom debit dan kolom kredit dimasukkan sesuai pencatatan dari jurnal. Oke, next. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai bagan akun atau chart of account yang merupakan sistem pengkodean yang diterapkan ke semua akun dalam suatu organisasi. Bagan akun ini juga merupakan daftar semua akun buku besar dan nomor akunnya yang berfungsi sebagai referensi posting. Kemudian bagan akun ini juga membantu melacak semua akun dan menemukan akun individu. Nah, di layar ada gambar. Nah, di sini tuh teman-teman bisa lihat kode akun tuh biasanya paling banyak ditemui terdiri dari 3 angka. Nah, untuk angka yang pertama biasanya untuk pengklasifikasian, seperti misalnya kode yang diawali dengan 1 melambangkan itu akun aset, kemudian angka 2 melambangkan liabilitas, kemudian akun 3 ekuitas, akun 4 pendapatan, dan angka 5 adalah akun beban, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada persamaan akuntansi yang mungkin lebih rinci lagi ya teman-teman. Di sini pendapatan dan beban juga merupakan akun ekuitas pemilik. Nah, di sini aset persamaannya adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik yang terdiri atas modal, kemudian ada withdrawals atau teman-teman sebut prive, kemudian ada pendapatan dan beban. Oke, boleh di next. Nah, di sini juga ada debit and credit rules atau aturan debit kredit. Di sini bisa disimpulkan bahwa pada akun aset, kemudian akun withdrawals atau prive dan akun beban, ketika saldo bertambah maka akan dimasukkan ke kolom debit. Untuk jika saldo berkurang maka akan dimasukkan ke kredit. Kemudian untuk akun lainnya seperti akun liabilitas, kemudian akun modal, akun pendapatan dicatat sebaliknya. Seperti jika bertambah akan dicatat di kolom kredit dan jika berkurang dicatat di kolom debit. Oke, boleh di next. Nah, saya juga akan materi dari saya yang akan saya jelaskan terakhir adalah mengenai laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 laporan keuangan. Yang pertama ada balance sheet yang merupakan posisi keuangan entitas pada titik waktu tertentu. Nah, balance sheet ini juga merupakan ringkasan aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Kemudian juga ada profit and loss statement atau teman-teman bisa biasanya baca itu laporan laba rugi yang merupakan hasil operasi entitas selama periode waktu tertentu. Nah, di laporan ini berisi pendapatan dan beban entitas. Kemudian untuk menghitung laba atau rugi bersih dapat dilakukan dengan menghitung selisih antara pendapatan dan beban. Kemudian profit and loss statement ini juga berfungsi untuk diperlukan untuk keperluan zakat, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada statement of change in owner's equity atau laporan perubahan ekuitas pemilik. Nah, yang merupakan laporan ini tuh menunjukkan perubahan ekuitas pemilik entitas selama periode waktu tertentu. Nah, di laporan ini jika ada investasi oleh pemilik dan laba bersih dapat meningkatkan ekuitas pemilik dan sebaliknya penarikan atau prive dan kerugian dapat menurunkan ekuitas pemilik. Boleh di next. Nah, kemudian yang keempat ada statement of cash flows atau laporan arus kas yang merupakan pergerakan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, di laporan ini tuh menunjukkan kenaikan atau penurunan bersih dalam akun kas. Kemudian laporan yang kelima, statement of sources and uses of funds in the zakat and charity funds yang berisi sumber dan penggunaan dana zakat. Nah, untuk zakat sendiri dapat
dihitung berdasarkan apresiasi nilai aset bersih. Kemudian laporan yang terakhir, statement of sources and uses of the card fund. Nah, laporan ini tuh card fund sendiri itu merupakan intinya di sini berisi jumlah uang yang dipinjamkan tanpa bunga atau teman-teman bisa sebut benevolent loan. Nah, di sini laporan ini juga menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dan individu terhadap masyarakat sekitar. Sekian materi dari saya, mungkin bisa materi terakhir disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi terakhir mengenai menggunakan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Jadi dalam masyarakat Islam itu, agama merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan maknanya itu melekat kepadanya. Jadi agama itu mencakup segalanya dalam pengaruhnya terhadap bisnis dan dalam pengambilan keputusan. Jadi Islam itu bukan hanya soal lembaga keagamaan, dan hal ini tidak terlepas dari semua urusan orang beriman. Agama dan keputusan bisnis dapat berjalan dengan beriringan. Jadi agama dapat memberikan wawasan tentang perilaku individu dalam suatu masyarakat, sehingga nantinya pemahaman agama itu merupakan komponen yang penting dalam memahami cara pengambilan keputusan bisnis dalam masyarakat yang beragama. Nah, ajaran agama memberikan banyak dasar untuk keputusan bisnis serta untuk kode moral yang memandu perilaku individu dan kelompok. Nah, sementara itu, Islam tidak sendirian di antara agama-agama dalam referensi yang dibuat untuk hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Islam itu berbeda dalam hal persepsinya, di mana membahas secara langsung dan rinci tentang perilaku bisnis. Nah, Islam juga tidak biasa dalam kekuatan arahannya tentang keinginan berorientasi komunitas sebagai lawan individualistis dan perilaku. Prinsip Islam khilafah juga mengharuskan individu itu untuk bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang dilakukan dengan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Prinsip ini bersama dengan prinsip syura juga mengharuskan untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang terpengaruh oleh organisasi, menempatkan kewajiban pada individu yang beriman untuk mengambil kepentingan pribadi dalam pengelolaan organisasi mereka. Nah, kepentingan mereka ini terpengaruh oleh operasi organisasi dan keputusannya juga dilindungi oleh prinsip-prinsip Islam, yaitu keadilan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sebelum jadi pembahasan materi pada kesempatan kali ini, perlunya nih kita buat menilik kembali nih dari kutipan dari orang yang hebat banget, orang nomor 1 ya. Ini Nabi Muhammad SAW, beliau tuh pernah bersabda bahwa barang siapa yang menempuh atau mengambil jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga. Hadis riwayat. Oke, baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau kurang mengerti materinya, bisa ditanyakan waktu di kelas. Oke, baik. Sampai jumpa di kelas. Kami dari kelompok 3. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.